video pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang human capital atau modal manusia. Yuk langsung saja simak materinya. Human capital atau modal manusia. Apa sih yang dimaksud modal manusia? Selanjutnya, apa sih arti dan pentingnya human capital? Human capital adalah aset berharga bagi keberlangsungan dan kemajuan bisnis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk di dalamnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Seuss yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, dan sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Theodore juga mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi sumber daya manusia. Human capital terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kemampuan, 2. Perilaku, 3. Usaha, 4. Waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawainya. 4 faktor yang mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua yaitu kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga adalah motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya ada peran human capital. Peran human capital dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu 1. Aset finansial. Aset finansial atau aset keuangan adalah aset yang tidak berwujud fisik nyata, layaknya aset real. Misalnya, uang tunai dan surat berharga, aset disebut financial capital. Selanjutnya ada aset fisik. Aset fisik adalah aset yang paling mudah diakui, dinilai, dan banyak dimiliki. Misalnya, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Selanjutnya ada aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aktiva yang tidak terlihat atau tidak nampak secara fisik, namun mempunyai nilai serta manfaat untuk perusahaan itu sendiri. Misalnya, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Peran human capital yang kedua adalah hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu 5B. 5B tersebut terdiri dari yang pertama ada buy, membeli, yaitu mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build atau membangun, adalah investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow atau meminjam,
adalah penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat ada bounce atau melambung adalah perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang kelima ada bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan.